Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini Sabtu 7 Juni 2025 pada Pekan Paskah ke-7, Novena Roh Kudus hari ke-9. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sambil mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaharuan dunia, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Semoga Roh-Mu menjiwai kami, agar kami dapat mendiami dunia ini dengan penuh rasa syukur dan kagum. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku kehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada, tema renungan kita pada hari ini mengikuti Yesus tanpa membandingkan. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita melihat sebuah momen pribadi dan menyentuh antara Yesus dan murid-muridnya. Setelah Yesus berbicara secara khusus dengan Petrus tentang panggilan dan pengorbanannya, Petrus menoleh dan melihat Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, lalu bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawaban Yesus sederhana namun penuh makna. "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Di sini Yesus mengarahkan perhatian Petrus kembali kepada satu hal terpenting, mengikuti dia tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Betapa mudahnya hati manusia tergoda untuk melihat ke kiri dan ke kanan dalam perjalanan iman kita. Kita ingin tahu bagaimana nasib orang lain, apa panggilan mereka, seberapa besar peran mereka dibandingkan kita. Tetapi Yesus mengajak kita untuk berjalan di jalur yang telah Ia tetapkan secara pribadi bagi kita, dengan kesetiaan, bukan dengan perbandingan. Dalam dunia yang penuh sorotan dan persaingan, kata-kata Yesus ini menenangkan jiwa. Panggilan setiap orang adalah unik, dan yang terpenting bukanlah seberapa besar panggilan itu di mata manusia, melainkan seberapa setia kita menjalaninya di hadapan Allah. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kata-kata Yesus kepada Simon Petrus juga menyadarkan kita akan bahaya membandingkan jalan hidup kita dengan orang lain.
Ketika kita terus menoleh ke hidup orang lain, kita kehilangan kekhususan relasi pribadi kita dengan Kristus. Dia tidak memanggil kita secara massal, tetapi secara pribadi, seperti seorang gembala yang memanggil domba-dombanya satu persatu. Maka, fokus kita bukan pada apa yang terjadi pada orang lain, tetapi pada undangan Yesus kepada kita masing-masing. Ikutlah aku. Renungan ini mengajak kita sekalian untuk kembali ke inti panggilan Kristiani, berjalan bersama Yesus dengan setia dalam jalur yang telah Ia siapkan khusus untuk kita. Biarkan kita menanggalkan beban perbandingan dan iri hati dan menggantikannya dengan sukacita dalam kesetiaan. Seperti Yohanes yang bersaksi dengan kasih dan Petrus yang mengikuti dengan keberanian. Kiranya kita pun menjadi murid-murid yang hidup dalam keunikan panggilan masing-masing, namun bersatu dalam kasih yang sama kepada Sang Guru sejati. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup, Engkau telah memindahkan kami dari dunia lama yang menuju kematian ke dunia baru yang membawa kehidupan. Semoga kami meninggalkan pandangan hidup lama dan membarui diri dalam terang Roh Kudus yang mengarahkan kami pada kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mereka yang kita doakan, intensi-intensi kita, senantiasa dibimbing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.